Kisruh uang donasi Agus Salim semakin tak jelas arah dan tujuannya. Ia belum tuntas permasalahan uang donasi. Belakangan ini muncul kembali perseteruan antara Pratiwi Novianti alias Novi dan Alvin Lim. Di tengah perseteruan keduanya, mendadak tersebar video Novi sedang asik dugem di klub malam bersama pria diduga Heri Kunchoro, pemilik Bluefish dan KTV Surabaya. Atas viralnya video tersebut, pro dan kontra pun kembali mewarnai media sosial. Terlebih, Heri Kunchoro merasa jika video tersebut tersebar akibat illegal akses yang diduga disebarkan Alvin Lim. Terlepas dari hal tersebut, praktisi hukum Firman Chandra akhirnya memberikan pandangannya sesuai payung hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sederet pandangan Firman Chandra, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum Firman Chandra versi Cumi Top 5. Menurut praktisi hukum Firman Chandra, tersangka kasus illegal akses yang telah menyebarluaskan video pribadi Novi serta Heri Kunchoro dapat terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Ya, hukuman tersebut dapat ditetapkan kepada tersangka jika pihak-pihak yang dirugikan melaporkan oknum yang menyebarluaskan video tersebut. Illegal akses pasti masuk ke sebuah payung hukum yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Dari sana ada beberapa pasal tuh. Yang pasal illegal akses itu harus dimaknai lagi siapa yang dirugikan sebenarnya. Karena pasal ini ancamannya berat nih, bisa langsung ditahan. 6 tahun dan denda 600 juta. Tinggal nanti adakah delik aduan dari yang merasa dirugikan tersebut. Kalau memang ternyata tidak ada yang mengadu, cash close selesai karena tidak ada yang dirugikan gitu loh. Namun kalau ada yang mengadu, apakah pemilik klub malam tersebut, apakah artis-artis yang ada di dalam tersebut, atau Mbak Novi atau orang lain, nah itu nanti akan dijadikan sebuah laporan polisi tuh. Kemudian diinvestigasi oleh penyidik, tergantung di kepolisian mana. Nanti penyidik akan menginvestigasi adakah tindak pidana yang dimaksud, yaitu illegal access di pasal 30 Undang-Undang ITE. Jadi kalau memang terbukti dan dijadikan tersangka, itu langsung bisa ditahan. Karena di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Terlepas dari pandangan baik atau buruk terhadap Novi yang merupakan seorang ketua yayasan, praktisi hukum Firman Chandra menuturkan jika orang yang akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus illegal akses ini adalah orang pertama yang sengaja menyebarluaskan video yang diduga milik pribadi Novi serta Heri Kunchoro. Tidak masalah hukum, karena balik lagi sebenarnya pada saat ada sebuah illegal access, foto, video, dan lain-lain oleh seseorang, kemudian orang tersebut mendistribusikan, nah ini dia nih, mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten baik video ataupun foto melalui media sosial. Yang kena pertama adalah penyebarnya sebenarnya. Nah penyebarnya siapa gitu. Nah itu yang akan menjadi delik pidana pertama bagi penyidik. Tapi balik lagi itu pun adalah delik aduan. Jadi kalau tidak ada yang mengadu, case close juga gitu lah. Tapi kalau dilihat dari konstruksi hukumnya, foto video itu ada yang menyebarkan. Nah, penyebarnya siapa gitu. Kemudian siapa yang dirugikan? Misalnya yang dirugikan adalah pemilik klub malam tersebut. Atau Mbak Novi atau siapa. Nah, itu sebagai pelapornya. Supaya pihak yang namanya Krimsus untuk bisa melakukan investigasi siapa pertama kali yang menyebar foto tersebut. Meski tak menyudutkan Novi dalam kasus ini, praktisi hukum Firman Chandra menyarankan agar Novi lebih menjaga image-nya sebagai ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, agaknya sangat disayangkan jika image baik Novi pupus begitu saja gegara video pribadinya yang diduga tengah dugem tersebar luas. Kalau orang timur seperti Indonesia, ke klub malam adalah sedikit image-nya adalah negatif, gitu kan. Semestinya kalau sudah jadi public figure,
Karena Mbak Novi bagaimanapun itu sudah jadi public figure, itu hindari hal-hal yang berimpact negatif. Jadi hindari hiburan malam, klub malam itu, karena apa? Nanti akan berdampak terhadap permasalahan atau image, yang pasti image dari Mbak Novi sendiri. Jadi sementara minimize saja atau hilangkan kalau menurut saya, karena nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin ingin memiliki tujuan yang tidak tepat kepada Mbak Novi. Terlepas dari kasus ilegal akses, praktisi hukum Firman Chandra juga menyoroti pengunduran diri sementara Novi sebagai ketua yayasan yang dinaunginya. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Novi mengumumkan jika dirinya memutuskan untuk menonaktifkan sementara dirinya dari yayasan, lantaran ingin fokus dengan upaya hukum yang tengah ditempuhnya secara individu. Jadi terkait pengunduran diri seseorang dari badan hukum yang kita sebut yayasan, kita sebut persekutuan, atau mungkin perusahaan terbatas, CV, dan lain-lain, itu ada mekanismenya. Jadi kalau yayasan harus memberikan surat pernyataan pengunduran diri. Yayasan biasanya terdiri dari beberapa orang, misalnya 2 atau 3 atau 4, kira-kira begitu. Kalau mengundurkan diri berarti kan tinggal sisanya. Kemudian di sana pasti ada hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan yayasan tersebut. Kalau ada aset dari yayasan tersebut, itu nanti diperhitungkan kepemilikannya gitu lah. Karena yayasan itu kan biasanya sosial kan, tapi ada juga pendidikan, ada juga sumbangan dan lain-lain. Nah, asetnya bagaimana? Nah, itu yang harus dilihat. Kemudian prosesnya harus diajukan. Kemudian nanti notaris akan mengirimkan surat pengunduran diri ini kepada yang namanya Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga pemilik yayasan atau pendiri yayasan yang tadinya ada 5 misalnya, itu tinggal 4, karena alasannya pengunduran diri tersebut. Tentunya nanti di belakang itu hak dan kewajiban harus equal. Bisa jadi yang mengundurkan diri masih ada outstanding atau hutang, dan itu harus dilunasi terlebih dahulu. Silakan saja sah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat kisruh uang donasi Agus Salim belum juga kunjung usai di akhir tahun 2024 ini, praktisi hukum Firman Chandra menyarankan agar pihak-pihak terkait menyelesaikannya dengan cara duduk bersama atau berdamai, serta melepaskan semua upaya-upaya hukum yang ditempuh. Sebenarnya permasalahan ini tidak harus mengundurkan diri sebenarnya. Karena ini kan permasalahan yang terlalu meluas gitu lah. Mestinya diselesaikan antara Mas Agus dengan Mbak Novi kalau menurut saya. Jadi mereka berdualah yang mengawali dan harus mengakhiri sebenarnya. Tidak perlu mengundurkan diri, tidak perlu melakukan upaya-upaya lainnya. Karena apa? Ini kan permasalahan sosial kemasyarakatan sebenarnya, bukan permasalahan hukum gitu. Jadi yang penting bukan mengundurkan diri, tapi bertemunya Mbak Novi dan Mas Agus di sebuah tempat dan bikin sebuah pernyataan perdamaian bahwa ini kasus selesai dan lain-lain sehingga tidak ada permasalahan hukum baik pidana ataupun perdata.